telah hadir bersama kami peneliti Indonesia Corruption Watch ICW Abdullah Dahlan dan juga Wakil Ketua Badan Kehormatan BK Bapak Siswono Yudo Husodo yang sudah tersambung melalui telepon. Tapi sebelumnya kita membahas ini bersama Mas Abdullah dulu ya dari ICW. Mas Abdullah, setelah melihat tayangan tadi, menurut Anda apakah para koruptor ini, maksud saya anggota DPR yang terlibat kasus korupsi ini pantas diberikan dana pensiun? Apakah adil menurut Anda? Jelas ini satu ketidakadilan dan ketidakpatutan ya. Bayangkan pejabat negara yang sudah melakukan perbuatan yang mengingkari mandat ya, sebagai pejabat negara, itu berkhianat terhadap negara, melakukan praktik korupsi yang implikasi melakukan kerugian negara di situ, maka apa pantas kemudian disebut sebagai mereka sudah mengabdi terhadap negara. Tapi disebutkan juga katanya mereka banyak berjasa begitu bagi negara ini begitu. Kita tidak habis pikir dengan logika yang dibangun. Sementara kalau kita melihat sebenarnya sebagai anggota DPR yang terkait kasus korupsi, ya, harusnya sudah tidak pantas untuk mendapatkan hak yang terkait mereka sebagai anggota DPR. Dalam catatan ICW ada 7 anggota DPR yang dalam status terpidana sekarang kalau klausul itu dimasukkan. Ada Waudin Nurhayati, ada Nazarudin, ya, ada Angelina Sondak, ya, ada As'ad Syam, ada Amrun Daulah di situ juga. Nah, kalau para pihak ini kemudian tetap diberikan hak sebagai pensiun, saya kira ini tidak adil begitu ya, sangat tidak adil, dan negara sangat tidak pantas membayar yang kemudian pada pelaku yang kemudian mengkhianati. Baik, kita ke Pak Siswono dulu. Pak Siswono, menurut Anda anggota DPR yang terlibat dalam kasus korupsi, apakah masih pantas dan adil mendapatkan dana pensiun? Kita melihat secara keseluruhan ya. Dalam undang-undang itu disebutkan bahwa anggota DPR itu pejabat negara, dan karena pejabat negara pada waktu mengakhiri tugasnya mendapatkan hak pensiun. Sekarang bagaimana pejabat negara kalau dia korup? Saya kira perlu dilihat secara keseluruhan. Bagaimana kalau presiden yang korup, menteri yang korup, bupati, wali kota, dan lain-lain. Saya pribadi berpendapat seseorang yang telah merugikan negara dan menjadi memperoleh cacat celah yang begitu rendah memang tidak pantas menerima pensiun. Masalahnya adalah kalau seseorang anggota DPR itu sebelum dijatuhi sanksi karena dia korup dan diberhentikan, tapi dia sudah mundurkan diri mendapatkan pensiun, itu masalahnya masalah lain yang dimana harus diatur di dalam aturan-aturan perundang-undangan yang ada. Sekarang ini kalau yang sudah terjadi sampai hari ini yang saya sampaikan data saja dulu, sejak tahun 2009 sampai 2014, anggota DPR yang sudah digantikan itu ada 72 orang dengan berbagai alasan. Karena meninggal dunia ada 14, yang menjadi menteri ada 12, yang menjadi hakim agung ada 1, yang menjadi gubernur ada 1, ini Pak Ganjar Pranowo, yang jadi wali kota 1, menjadi bupati 1, menjadi hakim agung 1, Pak Gayus. Ditarik partainya itu dari PKB ada 2 orang, dipecat partainya ada 1, kemudian diberhentikan partainya 10, diberi sanksi PAW oleh BK ada 2 orang diberhentikan, yang mengundurkan diri 27. Dari 27 yang mengundurkan diri, beberapa diantaranya itu mengundurkan diri ketika sedang diproses di BK yang dengan sanksi bisa diberhentikan karena ada pelanggaran etika berat. Beberapa diantaranya mengundurkan diri. Nah, sekarang kita lihat secara prinsip hukum. Dalam prinsip hukum itu ada berlaku praduga tidak bersalah. Seseorang dianggap belum bersalah jika secara hukum belum bisa dibuktikan bahwa yang bersangkutan bersalah. Pada waktu dia mengundurkan diri, putusan pengadilan belum keluar, sehingga dia dianggap belum bersalah. Itu prinsip hukum. Akibatnya, dia diproses dan mendapatkan pensiun. Ternyata kemudian dia itu bersalah korupsi. Nah, di sini yang belum diatur. Itulah yang menjadi sebab dari 72 orang yang mengundurkan diri ini yang jelas-jelas tidak mendapatkan pensiun, 3 orang.
Oke, Ya. Pak Siswono, jadi menurut Anda anggota DPR yang terbukti korupsi namun sebelumnya sudah mengundurkan diri masih bisa dianggap berhenti dengan terhormat, begitu? Oh tidak dong, itu bukan. Saya tidak maafin. Saya mengatakan secara menyeluruh. Tapi Pak Sis, Kalau seorang yang anggota DPR yang koruptif diberhentikan tidak dengan hormat. Pak Sis, Yang jadi masalah itu yang bersangkutan mengundurkan diri, kemudian diproses hukum ternyata dia korup. ya ini Jadi persoalan di situ. ini yang Ya, terjadi yang Pak Sis. adalah aturannya. Saya kira ada pensiasatan yang dilakukan juga oleh sebagian anggota DPR yang terkait kasus hukum, terutama terkait kasus korupsi, memilih mundur ya. Nah, menurut kita sebenarnya kalau mengacu pada Undang-Undang 27 2009 pasal 208, salah satu larangan anggota DPR itu adalah melakukan dilarang melakukan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan dialog kita bersama Mas Abdullah dulu karena tadi telepon bersama Pak Siswono terputus. Ya, Mas Abdullah, Anda tadi mengatakan BK begitu lambat menangani anggota dewan yang terlibat kasus korupsi. Kenapa begitu lambat? Ya karena BK sendiri adalah anggota yang ada di dalam BK merupakan perwakilan dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Nah, Jadi maksud Anda sengaja begitu? Bisa jadi karena irisan kepentingan dari masing-masing partai fraksi yang ketika memproses anggota yang ada mewakili fraksi tidak bisa begitu objektif dan independen ya. Tapi kita berharap BK dalam posisi objektif ya. Nah, yang kita inginkan sebenarnya dari Badan Kehormatan ini lebih aktif dalam melakukan upaya penegakan etik di dalam di DPR itu sendiri. Misal kalau itu sudah cukup kuat bukti yang ditemukan dengan pendekatan investigasi yang dilakukan oleh Badan Kehormatan sendiri, harusnya langkah BK ini lebih cepat untuk dalam memberikan sanksi terhadap anggota DPR yang bermasalah. Nah, yang terjadi sekarang justru Badan Kehormatan DPR mengacu pada proses hukum yang sedang berjalan. Sementara kita tahu proses hukum ini kan panjang ya. Nah, sehingga memungkinkan anggota DPR yang tadi mungkin punya hitung-hitungan, saya ada potensi akan diberikan sanksi dalam proses hukum, maka lebih memilih mundur ketimbang saya diberhentikan. Karena dengan mundur maka jadi seperti ada waktu untuk berpikir mundur daripada nanti saya diberhentikan secara tidak hormat atau tidak mendapatkan dana pensiun begitu ya. Kedua kritik terhadap di partai sendiri dan presiden ya, saya kira karena ya juga mengajukan untuk pengunduran diri itu dari partai dan meng-ACC presiden. Saya kira kalau lagi terkait dengan kasus hukum, saya kira harusnya diselesaikan pada proses hukum dan memberikan kepastian pada proses hukum. Oke, Pak Siswono, menurut ICW BK begitu lambat menangani anggota DPR yang terlibat kasus korupsi untuk memberikan waktu agar mereka tidak dipecat secara tidak hormat atau mereka agar dapat dana pensiun, begitu? Ya, menurut hemat saya selama ini berdasarkan aturan yang ada, BK sudah cukup cepat. Tidak ada satu penyimpangan atau DPR yang tidak dilakukan dengan cepat. Apa yang diharapkan tadi supaya segera kalau sudah ada bukti langsung diberhentikan misalnya, telah terjadi pada seorang anggota DPR yang terkait dengan kasus Senturi itu diberhentikan oleh partainya. Ternyata di bidang kasasi dia diputus bebas. Ini menjadi komplikasi hukum. Yang bersangkutan menyatakan saya bebas dibebaskan di tingkat Mahkamah Agung setelah PK. Jadi seseorang itu kan kita memegang prinsip praduga tidak bersalahnya, ini yang repot. Lain halnya kalau etika yang tidak harus pemberhentian ya, itu menampar atau apa semacam itu kita langsung. Tapi kalau begitu terkait dengan pemberhentian, risikonya adalah kalau ternyata nanti dibuktikan dia tidak bersalah. Itulah sebabnya di dalam BK ini, kalau begitu dia menjadi terdakwa, berhenti sementara dulu. Dia tidak boleh melakukan kegiatan sebagai anggota DPR. Tidak dapat tunjangan-tunjangan lain, gaji pokok saja. Begitu pengadilan menyatakan dia bersalah dan mempunyai kekuatan hukum, kita berhentikan tetap. Kalau ternyata pengadilan mengatakan tidak bersalah, dia direhabilitir. Memang keinginan kita untuk cepat, sangat saya hargai. Tetapi kita juga tidak boleh melanggar prinsip-prinsip umum di dalam hukum, antara lain praduga tidak bersalah.
dan kejadian ini pernah terjadi pada satu anggota DPR yang sudah diberhentikan, ternyata pada tingkat putusan paling tinggi dia dibebaskan. Ya, tapi saya kira juga regulasi kita masih memberikan ruang juga, Pak Sis, untuk Betul. bahwa Menurut saya, Pak, ya, barangkali yang paling tepat memang ada satu aturan. Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan dialog kami bersama Abdullah Dahlan. Ya, Mas Abdullah, tadi Anda mengatakan ada 7 mantan anggota DPR terpidana korupsi yang kemungkinan mendapatkan dana pensiun. Itu siapa saja? ya ada Waude Nurhayati, M. Nazarudin dari Partai Demokrat, Angelina Sondag dari Partai Demokrat, Amrun Daulay dari Partai Demokrat, M. Jufri juga dari Partai Demokrat, Ash'ad Syam juga dari Partai Demokrat, ada Zulkarnain Jabar dari Partai Golkar. Nah, saya kira para pihak ini karena juga ada sebagian mengambil pilihan untuk mundur ketika berproses, ya. Nah, dan potensi untuk kemudian menerima dana pensiun. Nah, ini yang saya kira celah yang ada di dalam undang-undang yang kemudian dipakai. Nah, mungkin saja dorongan kita soal misal tadi undang-undang MD3 tadi ditutup ruang, apakah kemudian dipersempit misal proses mundur ketika mereka sedang dalam proses hukum. Itu, tapi apakah DPR tidak berhak untuk menghalangi atau menyetop kalau anggota yang terlibat kasus korupsi untuk tidak mengundurkan diri? Dimungkinkan, ya. Hanya saja tadi untuk pengakuan akan hak untuk mendapatkan pensiun juga harus lebih diperketat. Bukan kemudian mereka mundur karena sesuatu hal dan bukan karena tindak pidana, mungkin dimungkinkan untuk mendapatkan, ya. Tetapi kalau mereka kemudian terbukti melakukan kejahatan pidana ataupun kejahatan utama, kejahatan korupsi, saya kira ada klausul yang mengatur tegas soal penolakan akan pengunduran diri tadi, dan termasuk penerimaan hak mereka sebagai misalnya untuk mendapatkan dana-dana pensiun tadi. Nah, ini yang kemudian di undang-undang yang lama 12 tahun 80 menyebutkan pasal 12 ayat 1 bahwa pejabat tinggi negara dimungkinkan mendapatkan dana pensiun ketika diberhentikan secara hormat. Yang dimaksud secara hormat itu semacam apa? Misalnya. Seharusnya dijelaskan definisi secara hormat itu di seperti apa, ya? Termasuk ya di undang-undang MD3 sendiri di klausul ketentuan mundur itu tidak diatur detail. Kapan yang boleh kemudian dalam proses tersebut mundur dimungkinkan, atau kemudian dalam undang-undang 12 tahun 80 tadi soal yang dimaksud berhenti dengan hormat itu semacam apa? Semacam apa? Nah, sehingga karena konsekuensi akan mengikat hak yang akan diperoleh. Apakah ini menunjukkan bahwa anggota DPR seolah-olah mengambil celah atau memberi celah dari undang-undang ini? Saya paham juga, Pak Sis sebenarnya sepakat dengan gagasan kalau sudah menjadi terpidana kemudian hilang akan hak itu. Nah, ini yang sebenarnya gagasan yang ada momentum, ya. Revisi Undang-Undang MD3. Nah, saya kira itu harus dipertegas. Dan kedua juga meninjau kembali soal Undang-Undang 12 tahun 80 tentang keuangan pejabat tinggi negara, hak protokoler ini. Ini undang-undang sudah terlalu lama. Nah, saya kira penting, harus diganti. Saya kira penting. Misal soal termasuk bukan hanya soal pensiun, soal hak-hak yang diterima oleh anggota DPR. Misal kalau anggota DPR melakukan perjalanan dinas, itu standar tertinggi dan dalam bentuk lamsam diberikan. Sementara ketentuan tersebut sudah tidak sinkron dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara kita yang harus berbasis kinerja terukur dan kemudian aspek transparansi ada, akuntabilitasnya jelas. Kalau diberikan dalam bentuk lamsam, siapa yang mengontrol? Apakah betul dia naik pesawat dalam kelas bisnis? Ya? Dia tahu dia ambil uang tersebut, tapi dia ambil kelas ekonomi. Gitu. Ada selisih yang bisa diperoleh untuk mendapatkan